Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Calon guru hebat, kelompok kami akan mempresentasikan panduan observasi karakteristik peserta didik yang kami rancang untuk dilakukan di SD Impres Oesapa. Karakteristik peserta didik merupakan salah satu variabel dalam mendesain pembelajaran. Karakteristik peserta didik menjadi pertimbangan guru dalam menentukan strategi pembelajaran yang efektif. Dalam menganalisis karakteristik peserta didik, salah satu langkah yang dapat digunakan guru adalah melakukan observasi. Sebelum melakukan observasi karakteristik peserta didik, terlebih dahulu guru membuat panduan observasi. Indikator-indikator karakteristik peserta didik yang dijadikan pedoman dalam melakukan observasi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah perkembangan fisiologis. Yang berikut adalah perkembangan psikologis. Yang berikut adalah motivasi belajar. Yang berikut adalah etnik, kultur, status sosial, minat, kemampuan awal, dan yang terakhir adalah gaya belajar. Dalam melakukan observasi di SD Impres Oesapa, kami merancang panduan observasi. Panduan observasi yang kami rancang adalah sebagai berikut. Indikator yang pertama adalah fisiologis. Aspek yang akan diobservasi yang pertama adalah bagaimana pertumbuhan fisik peserta didik. Yang kedua, bagaimana perkembangan motorik peserta didik. Dan yang ketiga, bagaimana perkembangan otak peserta didik. Indikator yang kedua adalah psikologis. Aspek yang diobservasi yaitu yang pertama, bagaimana perkembangan kognitif peserta didik. Yang kedua, bagaimana perkembangan bahasa peserta didik. Yang ketiga, bagaimana perkembangan sosio-emosional peserta didik. Yang keempat, bagaimana perkembangan moral peserta didik. Indikator yang ketiga adalah motivasi belajar. Aspek yang diobservasi yaitu yang pertama, bagaimana keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Yang kedua, apakah peserta didik antusias dalam mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, apakah ada peserta didik yang tidak termotivasi dalam pembelajaran. Yang keempat, jika ada, mengapa. Indikator yang keempat yaitu etnik. Aspek yang diobservasi yaitu yang pertama, pada umumnya peserta didik dari daerah mana. Yang kedua, apakah peserta didik dalam membangun hubungan dengan teman di kelas masih membedakan etnis. Yang ketiga, jika ada, apakah hal tersebut mempengaruhi proses pembelajaran. Indikator yang kelima adalah kultur. Aspek yang diobservasi yaitu yang pertama, apakah pembelajaran di kelas selalu diawali dan diakhiri dengan doa? Terus yang kedua, apa kebiasaan yang sering dilakukan oleh peserta didik di dalam kelas? Aspek yang ketiga yaitu, apakah ada peraturan khas yang dibuat di dalam kelas tersebut? Yang keempat, bagaimana perlakuan guru jika ada peserta didik yang melanggar peraturan tersebut? Yang kelima, apakah ada peserta didik yang tidak mau berbaur bersama orang lain? Indikator yang keenam adalah status sosial. Aspek yang diobservasi yaitu yang pertama, apakah perlengkapan belajar peserta didik mendukung proses pembelajaran? Yang kedua, bagaimana peserta didik membangun interaksi bersama temannya di kelas? Yang ketiga,
Apakah ada peserta didik yang tidak mau berbaur bersama orang lain? Yang keempat, jika ada, mengapa? Indikator yang ketujuh adalah minat. Aspek yang diobservasi yaitu bagaimana minat belajar yang ditunjukkan oleh peserta didik di dalam kelas. Indikator yang kedelapan adalah kemampuan awal. Aspek yang diobservasi yaitu bagaimana peserta didik memberikan respon terhadap pertanyaan pemantik dari guru di awal pembelajaran. Indikator yang kesembilan adalah gaya belajar. Aspek yang diobservasi bagaimana gaya belajar peserta didik di kelas. Calon guru hebat. Observasi yang baik adalah observasi yang memiliki panduan dengan memperhatikan indikator-indikator yang berkaitan dengan karakteristik dari peserta didik. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada masukan dari ibu dosen dan calon guru hebat lainnya, kami persilakan. Salam jumpa.